Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis jemaat di awal ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban saat ini, yaitu yang melaksanakan secara streaming delay di rumah masing-masing. Disampaikan kepada jemaat bahwa yang akan melayani sebagai pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nelci Noranci Penga Besi. Jemaat terkasih diajak untuk bersaat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat terkasih, peringatan Tuhan Allah dalam hidup kita selalu nyata di dalam firman-Nya, yang mengingatkan kita, menegur kita dan menyadarkan kita untuk kembali pada jalan kasih setia-Nya. Namun, dengan banyaknya hal yang kita alami, bahkan menjadi beban hidup, membawa kita untuk terus mengabaikan dan tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Kita menjadi lupa bahwa yang pertama dan terutama dalam hidup beriman adalah merendahkan diri dan hati untuk lebih mendengar peringatan dan ketetapan Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah jemaat terkasih diajak berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kasih setia-Nya besar atas kita. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang amanlah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kanaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagiku Sion tak henti. Haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur saat ini karena dapat menghampiri hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah keluarga. Kini kami bersehati memohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami ini, agar berkenan kepadamu dan membawa berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa dan Putra Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam litani pujian, kita membaca Mazmur pasal 11 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh, sebagaimana kita membaca Mazmur. Beginilah firman Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga.
Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52, baitnya yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, dengar sabdanya, umat manusia. Kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Diaken Nelci Noranci Pengabesi. Kami persilakan. Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 23. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari berdiri menyambut firman Tuhan. Di bawah perikop keruntuhan kerajaan Israel. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka
dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat pasung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan, demikian sampai hari ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum masuk pada firman pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Siapa dalam keluarga yang selalu membuat peraturan? Dan siapa yang selalu melanggar aturan? Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam firman kita. Di bawah judul keruntuhan kerajaan Israel, tetapi diberi judul dalam SBU mengabaikan peringatan. Firman Tuhan pada kali ini tercatat ketika Raja Hosea bin Ela menjadi raja atas Israel, di mana orang Israel melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel berpaling daripada Tuhan Allah yang selama ini nenek moyang mereka sembah. Tuhan Allah yang selama ini telah mengasihi mereka. Kita semua tahu bahwa tidak ada raja yang tidak melakukan hal seperti Raja Hosea ini. Kita lihat saja Salomo, yang karena pelanggarannya Israel terbagi menjadi 2. Namun kembali mari kita lihat, ternyata Allah tidak meninggalkan Israel. Allah dengan kasih-Nya, dengan setianya, tetap memberi nabi-nabi, bahkan tukang tilik untuk memperingati orang Israel. Tapi apa balasannya? Orang Israel tetap
tegar tengkuk seperti yang tercatat di ayat 14. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih tidak henti-hentinya memaafkan pelanggaran-pelanggaran. Dari satu raja ke raja yang lain, Allah tetap memaafkan, tetap memperingati mereka. Tetapi tetap juga orang Israel itu tidak berbalik kepada Allah. Sampailah dengan Allah memalingkan wajah daripada mereka. Sampai dengan Allah mengatakan ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud. Kita tahu bahwa Daud diberkati, Daud diurapi, tapi Tuhan Allah terpaksa harus mengoyakkan mereka daripada keluarga Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesalahan bangsa Israel pada saat itu selalu berulang dan berulang pada hal yang sama, yaitu menyembah Allah lain, membuat tugu-tugu berhala, membuat tiang-tiang untuk disembah, membuat patung tuangan, dan itu bukan terjadi 1-2 kali. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita sudah berulang kali memaafkan kita. Tapi ketika kita masih melakukan hal yang sama, apakah kita masih berharap Ia memaafkan kita? Seperti pertanyaan saya tadi, siapakah yang selalu membuat aturan? Pasti anak-anak akan menjawab, mama, bapak yang selalu membuat aturan. Tapi anak-anak pun kadang-kadang membuat aturannya sendiri. Lalu ketika aturan itu dilanggar, sebanyak berapa kalikah kita memaafkan anak-anak? Ketika orang tua tidak memenuhi apa yang kita minta sebagai anak, berapa kalikah kita memaafkan orang tua kita? Pasti hanya 1, 2, 3 kali. Bila kali yang sudah berulang-ulang, pasti orang tua pun akan marah. Apakah lagi Allah yang memberikan kita kehidupan? Kenapa Dia tidak marah jika Dia diduakan? Allah yang memberi kita kehidupan, melihat kita menyembah berhala, tapi Dia masih memperingati kita dengan mengirim teguran-teguran kepada kita. Dalam kehidupan kita sekarang, terkadang kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku. Lalu kita sembuh. Setelah kita sembuh, kita lupa. Kita kembali lagi kepada hal-hal yang kemarin kita lakukan dan menyakiti Tuhan. Kembali Tuhan memperingati kita, mungkin dengan sakit lagi atau dengan sesuatu yang harusnya kita sadar. Namun ada di antara kita yang ketika sakitnya berulang-ulang, dia bukan sadar bahwa apakah sakit yang berulang-ulang ini karena ada yang salah yang kuperbuat kepada Tuhan? Apakah sakit yang berulang-ulang ini karena Tuhan menegur aku? Kadang kalau sudah sakit berulang-ulang, sudah capek dia berdoa, dia enggak sembuh-sembuh, dia pergi cari orang yang bisa sembur-sembur. Lalu ketika dia baru pergi, orang itu bilang harus bawa ini, bawa itu, entah kembang, entah apa yang merah-merah harus dibawa biar sembuh, dan dia lakukan itu. Tuhan tidak pernah meminta kita
lebih. Tuhan yang hanya meminta hati kita untuk taat kepada firman-Nya, menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Bukan kita lari kepada hal-hal yang lain. Karena itu ketika kita mendapat peringatan daripada Tuhan dalam berbagai hal, seharusnya kita kembali kepada Tuhan, bukan malah menjauh. Bukan kita menegarkan tengkuk kita, seolah-olah kita lebih hebat, mencari yang di luar daripada Tuhan, seperti bangsa Israel pada zaman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dalam kehidupan kita sebagai ayah, sebagai ibu, bahkan sebagai anak-anak, kita mau dihargai. Ketika kita membuat aturan, kita mau aturan itu dipatuhi. Lalu ketika anak tidak melakukan peraturan yang kita buat, pasti kita marah. Ketika anak mengabaikan peringatan yang orang tua ini, orang tua memberi hukuman. Bapak Ibu, jika kita yang manusia saja, yang melakukan salah saja bisa memberi hukuman kepada orang yang melanggar aturan kita, kenapa Allah yang tidak pernah salah tidak bisa memperingati kita? Mari bersama kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih mengabaikan peringatan yang Tuhan berikan? Apakah selama ini kita sudah ikut aturan yang Tuhan berikan? Masihkah kita menyembah Tuhan? Masihkah kita menomorsatukan Dia? Jangan kita minta apa yang kepada Tuhan dan kita minta kita itu dipenuhi, tetapi apa yang Tuhan minta kita tidak penuhi. Karena Tuhan lebih mengasihi kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia tidak mungkin langsung menghukum kita atas pelanggaran kita. Tetapi dengan setia, dengan kasih, Dia masih akan memperingati kita. Karena itu, marilah kita bertanya pada diri kita, ketika kita mendapat rintangan dalam pekerjaan kita, ketika kita mendapat sakit dalam keluarga kita, mari kembali kita kepada Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan, rendahkan diri kita kepada Tuhan, agar kita dipulihkan. Jangan kita berlaku seperti bangsa Israel yang tercatat pada kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23 ini. Agar kita tidak dipisahkan Tuhan daripada kasih-Nya. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Tuhan firmankan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 361 bait 1 dan 2. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku,
hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, ada domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, mari kita bersyafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang begitu setia dan mengasihi kami, Allah yang tidak hentinya memperhatikan kami, melupakan pelanggaran-pelanggaran kami, dan tetap memperingati kami. Setiap kami melakukan kesalahan, Engkau mengampuni kami. Setiap kami melakukan pelanggaran, Engkau memperingati kami. Allah Bapa di surga, ampunilah pelanggaran-pelanggaran kami. Ingatkanlah kami selalu untuk datang dan menyembah Engkau ya Bapa, agar dalam kehidupan kami selalu menomorsatukan Engkau. Dalam kehidupan kami selalu datang dan mencari Engkau di setiap kali kami memerlukan Engkau. Jauhkanlah daripada kami hal-hal yang dapat membuat iman kami goyah, hal-hal yang dapat membuat kami mencari ilah lain. Ya Tuhan, dekatkanlah kami ke dalam kasih-Mu. Dekatkanlah keluarga kami, agar kami selalu berada dalam lindungan-Mu Bapa. Peringatkanlah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu, agar kami tidak jauh daripada-Mu Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai orang tua, kami tidak luput daripada kesalahan. Sebagai anak, kami tidak luput dari melanggar aturan-aturan yang telah diberikan oleh orang tua kami. Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan lewat firman-Mu, agar kami selalu mengingat apa yang telah Engkau perintahkan bagi kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami masing-masing Bapa. Di antara kami ada yang sakit, ada yang masih dalam pemulihan. Tuhan tolong, obatilah mereka yang sakit, pulihkanlah mereka yang masih dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan Tuhan, Engkau saja yang mengetahui apa dan di mana mereka akan mendapat pekerjaan Tuhan. Kuatkanlah hati keluarga-keluarga kami yang berduka Tuhan. Keluarga pelayan-pelayan yang terkena COVID Tuhan, kiranya Engkau juga mau menghibur mereka. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan dalam gereja kami, GPIB Hosana Tanjung Uban. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni. Kami berdoa bagi presbiter yang ada. Kami berdoa juga bagi pelayan Pelkat, komisi-komisi yang ada Tuhan. Kami berdoa juga untuk kantoria, multimedia, tenaga admin, bahkan kostor. Tuhan, lihatlah kami dengan segala pelayanan kami, sempurnakanlah kami Bapa, agar segala yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan dalam pemerintahan ini, agar apa yang diputuskan oleh pemerintah baik dari atas hingga ke bawah
semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga teringat akan keluarga-keluarga perwira yang gugur dalam KRI Nanggala 402. Hiburkanlah mereka Tuhan, hapuslah air mata keluarga mereka Bapa. Karena kami yakin Engkau yang maha menguatkan, Engkau yang maha menghibur. Dengan kasih-Mu, Engkau akan membasuh segala duka di hati mereka. Kami berdoa juga untuk Bintan ini Tuhan, yang sekarang sedang merebak COVID-19. Bapa, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari pandemi ini Bapa, agar kami dijauhkan dari apa yang kami tidak inginkan. Peringatkanlah kami Tuhan, agar kami tetap melaksanakan protokol kesehatan, agar kami dapat beribadah dengan baik, dan kami kembali bebas dari virus ini Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam pengasihan-Mu Bapa, kami memohon. Peliharalah kami, Tuhan, dalam kasih-Mu. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penggoda percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab dari Lukas 6 ayatnya yang ke-38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Sementara memberi persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 290, baitnya yang pertama. Setelah persembahan dijalankan, kita lanjutkan dengan baitnya yang ke-6. Takkan patut ku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang melimpah selalu, memang sungguh dan setia
karena pamerkesudahan Bapa kasih sayangku, karena rahmat tak berbanding yang melimpah selalu, memang sungguh dan setia oleh kuasa Roh Kudus dan perlindungannya, agar dikaku kasih sampai umurku genap, dan ku pujikan tetap. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang Engkau anugerahkan. Kami sadar bahwa kami terbatas dalam memberi, sehingga tidak dapat dibandingkan, bahkan diperhitungkan dengan karya Tuhan atas hidup kami. Namun, dari hati yang penuh kasih kami memberi persembahan ini. Terimalah ya Bapa, dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar dapat menunjang pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu tanggal 28 April 2021. Ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Diaken Nelci Noranci Pengabesi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang telah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, kantoria, dan petugas multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Kedua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian, 1. Jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban, tanggal 2 Mei 2021, pukul 09.00 WIB, diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 1, jemaat sektor pelayanan 3, dan jemaat simpatisan. Pukul 18.00 WIB diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 2. 2. Jadwal ibadah hari Minggu di Lagoy, tanggal 2 Mei 2021, pukul 08.00 WIB, diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. 3. Atestasi nomor 351/MJ HSTU/ATS/4/2021 atas nama Saudari Pridasti Brizi Manalang T, Jemaat Sektor Pelayanan 1, dengan berdasarkan pernyataan saudari tersebut, maka kepadanya diberikan surat atestasi ini guna didaftarkan sebagai anggota jemaat GKPI atau PK Pos Kebaktian Tanjung Uban. Oleh karena itu, terhitung hari Selasa, tanggal 27 April 2021, saudari tersebut bukan merupakan warga sidi Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan di dalam persekutuan dan pelayanan selama ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudari tersebut. 4. Pengumpulan persembahan.
diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 WIB atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam hidup sehari-hari, tetaplah lakukan dengan setia perintah-perintah Tuhan dimanapun kita berada. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Salam, selamat malam.